itu kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Nah tolong, kalau ada laporan penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Sahabat Indonesia, sudah melihat video barusan? Ini video yang dibuat oleh Rizik Syihab, saya yakin belum lama. Karena apa? Indikasinya jelas. Dia pakai masker dan tempat duduknya sama dengan pada saat dia mengadakan Mauludan tanggal 14 November yang lalu. Video ini bahaya. Video yang mengancam negara, memenggal kepala orang katanya. Kalau polisi dianggap tidak menangkap atau menindak orang yang dianggap menghina agama, menghina Nabi dan menghina ulama. Nah, ini bahaya ini. Ini negara hukum, ya. Kemudian kalau dia merasa bahwa polisi dianggap tidak menindak para penista agama itu, katanya dia akan mengerahkan massa untuk memenggal kepala orang. Akan membuat Indonesia seperti Prancis katanya. Ini luar biasa. Bagaimana mungkin seorang ulama katanya, Habib ya, katanya cucu Nabi, Habaib katanya. Bener gak sih Habaib bisa berlaku seperti itu? Iye, katanya begitu. Saya nggak yakin. Karena apa? Saya membaca semua literatur agama, belum pernah satu cuil pun, sebiji jarah pun Nabi Muhammad mengancam memenggal kepala orang. Belum pernah ada. Kalau dia katanya membela Islam, membela Nabi, siapa yang jadi panutannya dia? Jangan-jangan bukan Nabi Muhammad, Abu Jahal kali, atau Abu Lahab, pakaiannya sama juga. Sahabat Indonesia, ini yang ketiga kali dalam catatan saya. Muhammad Rizik Syihab begitu datang ke Indonesia membuat ujaran yang sangat menyakitkan hati dan mengusik rasa keadilan masyarakat. Yang pertama, dia melecehkan institusi TNI. Yang kedua, dia melecehkan Polri dengan kata-kata kasar. Sekarang dia menarasikan akan memenggal kepala orang dengan mengatasnamakan umat Islam. Saya orang Islam. Rizik Syihab tidak mempunyai otoritas mewakili umat Islam di Indonesia. Dia hanya dikatakan imam besarnya FPI, bukan imam besar orang Indonesia. Tidak pernah ada imam besar umat Islam di Indonesia. Tidak pernah ada. Jadi apa yang dikatakan Rizik Syihab bahwa orang Islam akan memenggal kepala orang, itu hoax, penyesatan. Tapi tetap saja dari segi hukum itu ancaman yang tidak bisa didiamkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana respon negara? Dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Polri dalam 3 hari terakhir itu membuat gebrakan yang luar biasa. Bersih-bersih di dalam. Kapolda Metro Jaya diganti, Kapolda Jawa Barat diganti, Kapolres Jakarta Pusat diganti, Kapolres Bogor juga diganti, Gubernur juga tidak diperiksa, Wali Kota diperiksa. Nah, sekarang rakyat menunggu ketegasan dari polisi untuk menangkap atau menindak Rizik Syihab dengan 3 kesalahan tadi, menurut saya. Bagaimana mungkin orang dibiarkan mengancam orang dengan memenggal kepala? Mungkin dengan perspektif dia sendiri. Saya belum pernah melihat ada orang menghina agama Islam, menista agama Islam, menista Nabi di Indonesia, apalagi ulama. Nah, masalah ulama ini menjadi pertanyaan besar.
Ulama yang mana? Apakah ulama-ulama yang anggun bijak seperti Quraisy Shihab, seperti Mustafa Bisri, seperti Habib Lutfi? Nggak mungkin dihujat oleh masyarakat umum. Tapi kalau orang yang katanya ulama, katanya Habib, katanya imam besar, di panggung itu mengatakan, maaf nih, lonte, dengan kata-kata kasar memenggal kepala orang. Nah, apakah orang seperti ini pantas disebut ulama? Sahabat Indonesia, jujur apa yang dikatakan Rizik Syihab itu benar-benar menjadi citra buruk bagi umat Islam di Indonesia. Islam itu adalah agama yang penuh kedamaian. Kedatangan Islam di muka bumi ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Bagaimana mungkin rahmat bagi semesta alam dicitrakan dengan ancaman-ancaman kekasaran itu? Itu versi ISIS, versi mujahidin di Afghanistan, tidak ada di Indonesia. Nah, untuk itu Bapak Polisi mohon bertindaklah. Rakyat sudah gemas. Saya yakin suara saya ini adalah suara masyarakat yang geram, yang marah karena ada pembiaran. Bagaimana mungkin TNI, institusi yang terhormat menjaga negara, menjaga kedaulatan NKRI, dan polisi menjaga Kantipmas, institusi yang terhormat, dilecehkan, didiamkan saja? Bagaimana mungkin? Di sisi lain, saya pernah melihat juga beberapa orang yang menghina TNI, menghina polisi, langsung ditangkap. Padahal itu anak-anak hanya bercandaan di media sosial. Sekarang, seorang Rizik Syihab terbuka menghina TNI dan polisi. Juga sekarang, mengancam memenggal kepala orang. Ya Allah, bagaimana ini terjadi coba? Bagaimana harus didiamkan? Negara harus bertindak, Pak Polisi. Saya hanya berharap saja di ujung pengabdian Kapolri Idam Aziz, please Pak, mohon lakukanlah jejak monumen yang baik, yaitu apa? Menangkap, menindak orang-orang yang pantas ditindak. Tidak ada ruang sedikit pun di Indonesia ini, di negeri ini yang penuh kedamaian, ada orang bebas memenggal kepala orang. Meskipun itu dalam ada ancaman, mengkondisikan kalau tidak ditangkap polisi akan dipenggal. Bagaimana mungkin? Itu kan dia akan menggunakan hukum rimba, hukum sendiri. Panglima di negeri ini adalah hukum. Kenapa harus dibiarkan, Pak Polisi? Mohon, ya. Saya tidak punya dendam pribadi dengan Rizik Syihab. Saya juga tidak membenci FPI. Tapi ujaran-ujaran yang provokatif seperti ini, tolong jangan dibiarkan. Kasihan anak-anak kita, kasihan generasi kita, kasihan negeri ini, Pak Polisi. Pak Polisi jangan hanya garang di internal kepada anak buah. Seorang Kapolri mencopot Kapolda itu biasa karena kewenangannya dia. Tapi pada saat seorang Kapolri memerintahkan aparat di jajarannya menangkap orang-orang yang menghina TNI Polri dan mengancam orang untuk memenggal kepala, nah itu baru jenderal top. Dan saya percaya Jenderal Polisi Idam Aziz akan meninggalkan jejak sejarah yang indah di akhir pengabdiannya sebagai Kapolri. Harapan saya adalah tindaklah orang-orang yang seharusnya ditindak. Jangan ada pembiaran, karena akan menjadi presiden buruk. Orang lain akan bersikap yang sama. Mengancam orang di media sosial, di media publik, mengancam memenggal kepala, akan terjadi semuanya kalau itu dibiarkan. Yang ini boleh, kok ini ditindak? Itu pertanyaan publik, pertanyaan masyarakat. Saya bermohon dengan segala hormat, polisi jangan melakukan diskriminasi. Semua orang di negeri ini mempunyai kesamaan di muka hukum. Orang yang sudah menghina TNI, menghina polisi, dan mengancam memenggal kepala orang, jangan dibiarkan. Demi siapa? Demi Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, mohon maaf kalau saya agak sedikit emosi karena saya kaget, ya. Video yang tadi kita lihat
begitu mengusik nurani saya sebagai manusia. Orang seperti ini kok dibiarkan di Indonesia? Tidak ada ruang sedikit pun bagi orang-orang seperti ini di Indonesia. Kalau seorang Rizik Syihab mau mengabarkan kedamaian Islam di seluruh antero Indonesia, silahkan kita membuka pintu lebar-lebar. Tapi jangan menebarkan ancaman. Dan satu lagi, yang terakhir, saya mohon negara jangan kalah. Negara harus hadir kembali menegakkan wibawa hukum di negeri ini. Itu pesan saya, itu harapan saya, bukan hanya saya, harapan masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini emosi saya. Jangan lupa like dan subscribe kanal TV Anak Bangsa, penyuara kebenaran untuk menjaga Indonesia tercinta. Salam damai, Rudi S. Kamri.